Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa bersama. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa bersama. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya akan absen dulu. Fajar, Siti Jumiati, gak masuk Siti Jumiati. Kenapa? Oh, ada acara. Suci, baik. Saya akan tanyakan dulu mengenai pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham mengenai pelajaran minggu kemarin? Nah, baik, kalau memang tidak ada, saya akan mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang perpajakan atau pajak. Nah, mungkin ada yang paham mengenai tentang pajak. Silakan pajak, mungkin paham mengenai pajak. Suci. Nah, baik, sebelum kita membahas mengenai pajak ini, saya memberikan gambaran sedikit mengenai perpajakan. Pajak itu merupakan iuran yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah dan nantinya akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa di sini kita wajib bayar pajak? Nah, kita mari bahas bersama mengenai pajak. Kita awali dulu dari pengertiannya. Nah, pengertian. Nah, di sini pengertian pajak. Pengertian pajak yaitu iuran wajib yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk kepentingan kesejahteraan umum. Ini pengertian dari pajak. Nah, terus kenapa di sini iurannya diambil dari masyarakat? Karena nantinya pajak ini setelah diserahkan kepada pemerintah, setelah itu pemerintah akan mengolahnya untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan masyarakat yang ada di negara tersebut. Ini pengertian dari pajak. Nah, selanjutnya di sini yaitu siapa yang dikenakan pajak. Siapa kira-kira yang dikenakan pajak? Mungkin ada yang tahu siapa yang dikenakan pajak? Nah, di sini syarat-syarat orang dikenai pajak. Pertama, warga negara. Nah, bila warga itu tidak mempunyai negara, maka itu tidak dikenakan pajak.
Nah, bila warga tersebut atau orang tersebut mempunyai negara atau mempunyai identitas di negaranya, maka warga tersebut bisa dikenakan pajak. Terus yang kedua di sini berpenghasilan lebih dari 2 juta. Nah, bila berpenghasilannya ini lebih dari 2 juta, maka orang tersebut akan dikenakan pajak. Ini syarat warga negara syarat-syarat orang dikenai pajak. Pertama, warga yang mendiami negara atau yang ada di dalam negara. Pertama, berpenghasilan lebih dari 2 juta. Selanjutnya yaitu manfaat. Yaitu manfaat dilakukannya pemungutan pajak terhadap masyarakat. Nah, di sini pertama, kenapa di sini diadakan pemungutan pajak terhadap warga negara? Sebab suatu daerah atau suatu negara jika tanpa adanya pajak, maka negara tersebut sulit untuk berkembang. Sebab dengan adanya pajak, ini suatu negara bisa membangun negaranya tersebut. Nah, di sini manfaatnya yang pertama, di sini untuk membangun negara. Nah, dengan adanya pemungutan pajak, pemerintah dapat membangun negaranya itu lebih cepat. Karena dengan adanya pajak ini, maka secara otomatis pemerintah atau negara mempunyai anggaran untuk membangun negaranya. Terus yang kedua, yaitu untuk sarana dan prasarana. Nah, dengan adanya pemungutan pajak, maka suatu negara dapat membangun atau menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk masyarakatnya. Contohnya, di sini untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah sakit. Nah, semuanya ini dananya diambil dari pembayaran pajak atau pemungutan pajak. Ini manfaatnya pengambilan atau mengambil iuran pajak dari masyarakat, yaitu pertama untuk membangun negara, kedua untuk membangun sarana dan prasarana. Nah, dari ini maka bisa disimpulkan bahwa manfaat dari pengambilan atau mengambil iuran pajak dari masyarakat, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat. Kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Karena ketika kita membayar iuran pajak, maka secara tidak langsung kita juga menyumbang fasilitas untuk kita sendiri, seperti contoh rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah lainnya. Nah, dari ini semua, ini adalah sarana atau prasarana yang disediakan untuk masyarakat. Sehingga dengan adanya pemungutan pajak ini, maka secara tidak langsung masyarakat juga dapat menikmatinya secara langsung. Ini yang disebut dengan manfaat pemungutan pajak. Dan selanjutnya di sini yaitu fungsi pajak.
Nah, di sini fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran di sini merupakan fungsi untuk pendapatan suatu negara dari adanya iuran pemungutan pajak atau pemungutan iuran pajak. Nah, di sini fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran. Nah, dengan adanya kegiatan, dengan adanya pemungutan pajak ini, maka negara akan mempunyai pendapatan atau anggaran untuk diolah yang nantinya akan dijadikan untuk pembangunan negara tersebut. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Nah, fungsi pengaturan di sini yaitu lebih ke dalam pengaturan mengenai perekonomian. Nah, di sini fungsinya diadakan pemungutan pajak yaitu untuk mengatur adanya perekonomian di negara tersebut. Nah, dengan adanya iuran pajak, maka perekonomian dapat ditingkatkan atau dapat disetarakan nantinya. Dan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 yaitu redistribusi. Di mana fungsi redistribusi ini yaitu bertujuan untuk memeratakan perekonomian yang ada di negara tersebut. Ini tujuannya. Kenapa di sini redistribusi tersebut untuk meratakan? Karena yang namanya perekonomian ini biasanya tidak sama antara warga satu dengan warga lainnya. Nah, dengan adanya redistribusi di sini, maka setidaknya perekonomian tersebut hampir sama atau mencapai kesamaan antara perekonomian satu warga dengan warga lainnya. Ini yang disebut dengan fungsi pajak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi perpajakan ini. Silakan. Mungkin ada yang belum paham mengenai fungsi pajak atau materi-materi mengenai pajak, mulai dari pengertiannya, manfaat, terus orang yang dikenakan pajak, sampai dengan fungsi pajak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, silakan untuk pajak apa yang ingin ditanyakan. Ya, di sini fungsi pengaturan pajak. Kenapa di sini pajak berfungsi untuk mengatur atau pengaturan? Karena dengan adanya pemungutan pajak ini, maka secara tidak langsung negara tersebut mempunyai kebijakan untuk mengatur baik perekonomian atau pembangunan yang akan dilaksanakan di negara tersebut. Ini fungsinya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada ketua kelas untuk membuat 4 kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut terdiri dari 3 orang. Silakan. Sudah. Nah, di sini tugasnya yaitu silakan
dari perkelompok ini menganalisis manfaat dari adanya pemungutan pajak di sekitar lingkungan kalian. Nah, nanti di pertemuan minggu yang akan datang, setiap kelompok menerangkan hasil dari analisis mengenai manfaat adanya pemungutan pajak. Apa kiranya manfaat bagi lingkungan kalian dengan adanya iuran pajak ini? Nah, silakan dianalisis per kelompok. Dan minggu yang akan datang, minggu pertemuan yang akan datang, silakan diterangkan dari satu persatu kelompok. Dan jangan lupa, setiap kelompok harus bertanya terhadap kelompok yang menerangkan di depan. Jadi untuk kelompok, selain kalian menganalisis, kalian juga harus menyiapkan pertanyaan terhadap kelompok yang menjelaskan atau menerangkan di depan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham mengenai tugas per kelompok ini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini. Semoga dengan kita belajar mengenai materi perpajakan ini, kita dapat menjadi warga negara yang taat untuk membayar pajak. Ya, karena saat ini banyak warga negara yang tidak taat terhadap pembayaran pajak. Jadi untuk anak-anakku sekalian, nantinya ketika kalian sudah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak, maka kalian harus taat membayar pajak. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.